Korban pedofil karyawan perkebunan BUMN di Asahan, Sumatera Utara bertambah menjadi 12 orang. Dan sebanyak 8 orang tambahan melapor ke Polres Asahan. SS, pria berusia 50 tahun, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Asahan atas kasus pencabulan dan pelecehan kepada anak-anak di bawah umur. Pelaku ditahan setelah pengakuan 4 korban anak di lingkungan sekitar pelaku tinggal. Mengejutkan, korban pencabulan semakin bertambah. Sebanyak 8 anak didampingi keluarga dan anggota DPR melaporkan tersangka ke Mapolres Asahan. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, anggota DPR, mengatakan kejadian ini merupakan perbuatan keji terhadap anak dan butuh perhatian serius. Saya juga udah ketemu, saya datangin kantor Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta, dan mereka juga akan memberikan perhatian khusus terhadap ini. AKP Immanuel P. Simamora, Kasat Reskrim Polres Asahan, mengatakan akan menerima laporan para korban dan akan dilakukan pendalaman kembali. Sebagai informasi bahwasanya terhadap pelaku sudah kita tindak lanjuti, kemarin sudah kita tahan dan saat ini sedang dalam proses pemberkasan untuk pengiriman berkas perkaranya ke TPU. Sejauh ini laporannya baru 1, tapi atas 4 korban yang sudah kita tangani atas penahanan yang saat ini. Atas kejadian tersebut, keluarga korban meminta pemerintah daerah dan pusat mengawal kasus pelecehan ini dan menghukum pelaku dengan hukuman setimpal perbuatannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas terlindas truk kontainer. Diduga korban bersenggolan dengan mobil truk box saat sedang mengendarai sepeda motornya hingga terjatuh. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Raya Patahila, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Korban diduga bersenggolan dengan mobil truk box saat sedang mengendarai sepeda motornya. Kemudian korban terjatuh dan terlindas ban hingga tewas di lokasi kejadian. Petugas lantas kepolisian dari Polsek Cikarang Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Korban dievakuasi ke mobil ambulan dan dibawa petugas ke Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang Utara guna dilakukan otopsi. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut. Arus lalu lintas dari arah Cikarang menuju Cibitung sempat mengalami kemacetan cukup panjang akibat peristiwa kecelakaan tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 begal sadis yang sempat buron akhirnya berhasil dibekuk oleh polisi di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Para pelaku beraksi belasan kali di wilayah Jabodetabek dan tak segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata. Penangkapan 3 begal sadis ini berlangsung dramatis. Petugas harus melakukan pengintaian sebelum akhirnya menyergap para pelaku di kawasan Marunda. Ketiga pelaku merupakan komplotan lintas daerah yang terbagi dalam komplotan begal sadis Jakarta Utara dan Lampung. Kamu siapa? Kamu yang pegang celurit? Dari hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini tercatat telah melakukan belasan kali aksi begal di sejumlah wilayah, diantaranya Bogor, Depok, Bekasi, dan Jakarta Timur. Komplotan ini terbilang sadis karena saat beraksi, para pelaku mengancam hingga melukai korban dengan senjata api rakitan dan senjata celurit. Sementara itu, hasil kejahatan berupa sepeda motor dan barang-barang milik korban dijual di kawasan Tangerang. Satu pelaku terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap. Kami dengan anggota coba menelusuri lokasi yang menjadi tempat otak pelaku ini untuk bekerja. Ternyata betul kemarin kita temukan di suatu tempat di daerah Marunda, kita sergap dan dari otak pelaku ini kemudian ke satu pelaku yaitu eksekutornya itu saudara P. Yang bersangkutan ketika kita ke kontrakan tidak ada, kemudian kita coba ke pabrik juga tidak ada. Pada kesempatan kedua sore harinya pada sore hari itu juga kita intai dan dapat di kontrakan.
Saat ini, ketika pelaku diamankan di Mapolsek Cilengsi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Petugas Gulkarmat Sektor Pademangan mengevakuasi 2 pekerja pemeliharaan gedung yang terjebak di gondola lantai 18 di Pademangan, Jakarta Utara. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi para pekerja. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pademangan menerima panggilan darurat ada 2 pekerja terjebak di gondola di Pademangan Timur. 5 personil diterjunkan dan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. 2 pekerja bernama Dedi 29 tahun dan Ridwan 35 tahun terjebak di lantai 18 gedung setelah klem seling mereka terputus saat melakukan pemeliharaan gedung. Kepala Regu Gulkarmat Sektor Pademangan, Tatang Suryadi mengatakan, evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi mereka yang sudah terjebak hampir 1 jam ke lantai 18. 2 orang pekerja yang sedang melakukan pemeliharaan gedung, namun ketika ingin naik ke atas, tali dari kren gondola tersebut mengalami trouble sehingga membuat putus dan tidak bisa menaik. Nah, kita mendapat laporan, kita meluncur, dan kita alhamdulillah kita evakuasi, kita sampai dengan cepat, selamat dengan menggunakan rangkaian sistem jetrig. Jelaskan Bang, mereka terjebak di lantai berapa? Para pekerja terjebak di lantai 18. Kedua pekerja ini pun dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan pelajar SMP Negeri 26 Kota Bandung yang jasadnya ditemukan di bekas lokasi wisata Kampung Gajah. Dan salah satu pelaku yang ditangkap mengaku sakit hati karena korban memutus pertemanan dengannya. Polisi lakukan pemeriksaan 2 pelaku pembunuhan seorang pelajar SMP Negeri 26 Kota Bandung yang jasadnya ditemukan di bekas lokasi wisata Kampung Gajah. Polisi juga telah memeriksa 13 saksi, salah satunya dari psikolog, yang nantinya akan jadi dasar pemeriksaan kejiwaan pelaku. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku YA mengaku sakit hati karena korban menjauhi pelaku dan memutus pertemanan selama 3 tahun dengan pelaku. Sikap pelaku yang posesif juga jadi alasan pihak keluarga pindahkan lokasi sekolah korban dari Garut ke Bandung beberapa tahun lalu. Hubungan antara korban dengan pelaku itu adalah hubungan pertemanan, yang mana hubungan pertemanan tersebut mungkin si pelaku merasa bahwa hubungan pertemanan itu berlebih, sehingga pelaku hubungan pertemanan berlebih terhadap si korban, sehingga dengan adanya hal seperti itu, ya keluarga korban itu merasa khawatir dan akhirnya mencoba untuk memindahkan sekolah korban menuju ke Bandung. Korban yang sudah mulai menyadari hal tersebut, ya yang menjadi trigger seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya dia mencoba untuk menjauhi si pelaku dengan sampai akhirnya dia mencoba memberikan pernyataan sikap bahwa dia menghentikan pertemanannya. Nah, itulah yang akhirnya menjadi trigger si pelaku memuncak untuk sakit hatinya, sehingga dia mengajak pelaku APM untuk segera menuju ke Bandung untuk menghabisi nyawa daripada korban. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di bekas lahan objek wisata Kampung Gajah Cihideng, Kabupaten Bandung Barat 13 Februari lalu. Korban meninggal dengan luka parah di kepala akibat pukul benda tumpul. Jasad korban ditemukan oleh sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas penelusuran misteri malam dan menyiarkannya secara langsung di media sosial. 2 pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari sehari setelah jasad korban ditemukan. Diketahui hubungan korban dengan pelaku YA cukup dekat lantaran keduanya sempat bersekolah di Garut sebelum korban pindah ke Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.